Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang awan panas dalam jagat raya. Pada pemetaan KIKD, model keterpaduan share dengan tema awan panas dalam jagat raya, kompetensi inti KI 3, KI 4, kompetensi dasar KD 3.7, KD 4.7, dan KD 4.7. Materi pembelajaran, ekosistem, lapisan bumi, dan bencana. Pada model keterpaduan, bidang biologi, materi ekosistem, bidang IPBA lapisan bumi dan bencana, dengan irisan konsep migrasi, keterampilan menyajikan hasil karya berupa poster, sikap peduli lingkungan. Migrasi merupakan adanya kegiatan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Hal itu untuk sementara maupun untuk menetap. Nah, bencana alam seperti gunung meletus dapat mendorong makhluk hidup seperti manusia dan hewan untuk melakukan migrasi ke daerah yang lebih aman. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya migrasi yaitu lahan yang menyempit, bencana alam, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Adanya migrasi mengakibatkan interaksi dengan makhluk hidup. Apa itu interaksi antara makhluk hidup? Interaksi antara makhluk hidup adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan alam, sehingga keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu biotik dan abiotik. Apa itu keduanya? Yuk, kita bahas. Biotik adalah segala sesuatu di alam bernyawa, baik tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Sedangkan abiotik adalah unsur yang meliputi makhluk hidup seperti air, udara, cahaya matahari, tanah, topografi, dan iklim. Adapun contoh dari interaksi makhluk hidup yaitu ada bunga dan kupu-kupu, yang dimana keduanya ini terjadi interaksi yaitu simbiosis mutualisme. Selanjutnya ada rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Rantai makanan terbagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen adalah organisme yang memakan produsen dan konsumen lainnya. Dekomposer adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme untuk memperoleh makanan. Di sini terdapat contoh dari rantai makanan, di mana padi sebagai produsen akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat pertama. Belalang sebagai konsumen tingkat pertama akan dimakan katak sebagai konsumen tingkat kedua. Katak sebagai konsumen tingkat kedua akan dimakan oleh konsumen tingkat ketiga yaitu ular. Ular sebagai konsumen tingkat ketiga akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat keempat. Ketika burung elang itu mati, maka akan menjadi bangkai, di mana bangkai tersebut akan dimakan oleh jamur yaitu sebagai dekomposer. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan, tumpang tindih dalam satu ekosistem. Selanjutnya, terdapat contoh dari jaring-jaring makanan, yang dimana padi sebagai produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat pertama, yaitu kelinci, tikus, dan belalang. Selanjutnya, konsumen tingkat pertama yaitu tikus, kelinci, dan belalang akan dimakan oleh konsumen tingkat kedua yaitu harimau, burung elang, katak, dan burung. Selanjutnya, konsumen tingkat kedua yaitu harimau,
burung elang, katak, dan burung akan dimakan oleh konsumen tingkat ketiga, yaitu ular. Selanjutnya, konsumen tingkat ketiga, yaitu ular, akan dimakan oleh konsumen tingkat keempat, yaitu elang. Selanjutnya terdapat simbiosis. Simbiosis adalah kehidupan bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Simbiosis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah simbiosis yang menguntungkan keduanya. Contohnya, lebah dan kupu-kupu mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah dan kupu-kupu. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Simbiosis yang tidak saling menguntungkan tetapi tidak merugikan. Contohnya yaitu tanaman sirih dengan inangnya atau tumbuhan yang ditumpanginya. Yang terakhir ada simbiosis parasitisme, yaitu simbiosis yang merugikan salah satu makhluk hidup. Contohnya benalu mendapatkan makanan dari inangnya, tetapi benalu tidak memberikan apa-apa kepada inangnya. Dinamika populasi. Dinamika populasi adalah keadaan yang memaksa suatu komunitas di ekosistem mengalami perubahan yang biasa sampai signifikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika populasi yaitu interaksi predasi, interaksi kompetensi, dan bencana alam. Selanjutnya yaitu lapisan bumi. Lapisan bumi ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, kulit bumi sebelah luar yang tebalnya sekitar 16-40 km yang dapat dihuni oleh segala makhluk hidup baik itu di darat, laut, dan udara, dan mengandung bahan-bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Selanjutnya lapisan kedua yaitu lapisan di bawahnya setebal 2880 km yang sangat keras dan merupakan kulit bagian dalam yang lebih tebal. Ibarat bumi itu adalah sebuah mangga, kulit dalamnya ini adalah dagingnya yang merupakan bungkus dari inti bumi itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu lapisan ketiga, yaitu lapisan inti luar bumi yang tebalnya sekitar 2208 km dan bersifat encer. Dan pada lapisan keempat yaitu lapisan yang paling dalam berupa inti bumi yang tebalnya 1248 km dengan jari-jari 1248 km atau berdiameter 2496 km. Apa itu gunung api? Gunung api ini bisa kita lihat dengan adanya tipe-tipe dari letusan gunung api itu sendiri dan bentuk dari gunung api itu sendiri. Dan apa sih sebenarnya gunung api itu? Gunung api adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Material yang dierupsikan ke permukaan bumi ini umumnya membentuk kerucut terpancung. Struktur gunung api ini terdiri atas struktur kawah, kaldera, rekahan dan graben, dan yang terakhir depresi vulkanotektonik. Selanjutnya materi bencana alam. Tahukah kamu apa itu bencana alam? Bencana alam merujuk kepada peristiwa alam yang mengakibatkan kerusakan, kehancuran, atau penderitaan manusia serta kerugian ekonomi yang signifikan. Bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga, seringkali disebabkan oleh kekuatan alam. Nah, contoh beberapa dari bencana alam yaitu ada gempa bumi, tsunami, dan ada tindakan tanggap bencana. Tahukah kamu apa itu gempa bumi? Ya, gempa bumi adalah peristiwa alam yang terjadi ketika terjadi pelepasan energi tiba-tiba di permukaan bumi. Ini terjadi ketika lempeng tektonik yang membentuk kerak bumi bergeser, bergerak, atau bertabrakan. Gempa bumi dapat menyebabkan beberapa dampak bagi kehidupan. Dampak negatif, gangguan ekosistem, migrasi hewan, bangunan rusak. Nah, sedangkan dampak positifnya adalah tanah semakin subur, lalu pembentukan pegunungan. Contoh bencana alam selanjutnya adalah tsunami.
Tsunami merupakan gelombang laut yang besar dan kuat. Tsunami terjadi ketika gempa bumi menyebabkan pergeseran vertikal besar di dasar laut yang mengganggu kolom air di atasnya. Ini menciptakan gelombang yang merambat melintasi samudra dengan kecepatan tinggi. Setelah terjadi bencana, akan ada yang namanya tindakan. Selanjutnya adalah tindakan tanggap bencana. Apa sih itu tindakan tanggap bencana? Tindakan tanggap bencana merujuk pada serangkaian langkah yang diambil oleh pemerintah, lembaga bantuan, masyarakat, dan individu dalam merespons bencana alam atau situasi darurat lainnya. Tujuan dari tindakan tanggap bencana adalah melindungi nyawa manusia, mengurangi kerugian, dan memulihkan kehidupan dan lingkungan setelah bencana alam terjadi. Berikut ada beberapa tindakan tanggap bencana yang umum dilakukan. 1. Evakuasi dan perlindungan. 2. Sistem peringatan dini. 3. Koordinasi dan komunikasi. 4. Pemulihan dan rekonstruksi. 5. Pencegahan dan persiapan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham dengan materi yang sudah dijelaskan? Jika sudah paham, mari kerjakan kuis berikut ini. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.